Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jodhga Suara. Saya dari kelas KPID, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Prodi Komunikasi Kebencanaan Islam. Teman-teman sekalian, hari ini tuh saya tuh pengen ngejelasin tentang peran hadis dalam pembentukan akhlak. Kita simak ya teman-teman sekalian. Terus, ini ada di slide pertama, peran hadis dalam pembentukan akhlak. Sebenarnya teman-teman sekalian, hadis itu memiliki peran yang sangat penting ya bagi kita sendiri. Karena kita dan hadis itu sama-sama ini loh, sama-sama saling berdampingan, sama-sama saling berkaitan. Karena umat muslim itu memegang dua ajuan, yaitu Al-Quran sama hadis ya. Terus Al-Quran sama hadis itu sebagai patokan hidup kita untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Nah terus hadis juga mempunyai peran penting dalam pembentukan akhlak, seperti halnya kita menjaga kebersihan, menghormati orang tua, bertindak jujur, dan berbuat kebaikan ya teman-teman sekalian. Kita lanjut ya. Terus nih yang pertama nih, contoh dari peran hadis dalam pembentukan akhlak tuh ada dalam menghormati orang tua. Teman-teman sekalian perlu kita ketahui bahwa menghormati orang tua itu hukumnya tuh wajib ya. Menghormati orang tua, terus berbakti kepada orang tua tuh hukumnya wajib ya teman-teman sekalian. Karena hadis ini tuh memiliki peran yang fundamental dalam membentuk akhlak menghormati orang tua. Terus Nabi Muhammad SAW juga memberikan tuntunan konkret tentang kewajiban anak terhadap orang tua, mulai dari tutur kata yang lembut, terus bagaimana anaknya memperlakukan orang tuanya, terus mematuhi perintahnya, terus sama tidak melakukan kedua orang tuanya teman-teman sekalian. Kenapa? Karena dalam hadis itu sudah dijelaskan ya, ridho Allah ada di kedua orang tuamu, murka Allah juga ada di murka kedua orang tuamu. Jadi teman-teman sekalian, bagaimana usaha kita untuk berbakti sama orang tua atau nurut sama orang tua itu sangatlah penting ya teman-teman sekalian. Karena orang tua itu kunci surga kita, kunci kesuksesan kita, kunci agar kita berhasil di dunia ini ya teman-teman sekalian. Jadi buat teman-teman sekalian, jangan lupa untuk berbakti sama orang tua kalian. Tolonglah orang tua kalian jika mereka sedang kesusahan, atau nurutlah apa kata mereka walaupun teman-teman sendiri tidak suka apa yang mereka bilang ya. Kita lanjut ya. Terus yang kedua nih, ada peran hadis dalam kejujuran. Teman-teman sekalian, kejujuran tuh fondasi utama dalam membangun karakter dan kepribadian. Jadi teman-teman sekalian, kalau misalnya karakter kita udah tidak jujur atau karakter kita jelek, kita tuh bakal dicap orang yang jelek, bakal dicap orang yang gak bagus lah, karena kita tidak jujur, karena kita tidak bisa dipercaya teman-teman sekalian. Bertindak jujur juga punya manfaat penting bagi kita semua. Kenapa? Karena kalau kita misalnya bertindak jujur atau nggak kita jujur sama orang lain, kita tuh bakal dapat rasa percaya dari orang lain, kita tuh bakal dihargai oleh orang lain, kita tuh bakal dicap sebagai orang yang dapat dipercaya, sebagai orang yang baik kelihatannya teman-teman sekalian. Karena Nabi Muhammad SAW juga sudah mengajarkan kita tentang kejujuran. Jadi teman-teman sekalian, jujur itu sangat penting ya untuk kita semua, untuk diri kita masing-masing. Karena dengan jujur juga kita tuh bakal dapat relasi yang bagus, dapat pasti banyak dapat relasinya teman-teman sekalian kalau misalnya kita bertindak jujur. Dalam hadis juga sudah dijelaskan tentang kejujuran. Hendaknya kamu selalu jujur, karena jujur itu akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan membawa ke dalam surga. Jadi teman-teman sekalian, tidak cuma menghormati orang tua untuk kita dapat surga, tapi kalau misalnya kita bertindak jujur juga, kita tuh sudah dapat kunci surga ya teman-teman sekalian. Nah terus caranya itu dengan konsisten ya. Kita harus jujur, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita berbuat, kita tuh harus jujur teman-teman sekalian. Karena Allah itu suka orang-orang jujur, Nabi itu suka orang-orang jujur ya teman-teman sekalian. Lanjut lagi ya. Terus ada nih peran hadis dalam membuat kebaikan. Teman-teman sekalian, hadis ini tuh memiliki peran yang penting gitu bagi kehidupan kita masing-masing, seperti berkebaikan. Jadi teman-teman sekalian, berbuat kebaikan tuh kita tuh bisa di mana aja, bisa kapan aja, terus bisa lakuin apa aja teman-teman sekalian. Seperti contohnya kita tolong menolong saudara kita yang lagi kesusahan, seperti yang di Palestina, atau enggak kita dengan menjaga omongan kita, menjaga lisan kita, menjaga perlakuan kita agar orang lain tidak sakit hati gara-gara kita, itu sudah termasuk berbuat kebaikan teman-teman sekalian. Jadi
berbuat kebaikan juga tuh punya punya benefit buat kita sendiri, karena kalau misalnya kita berbuat kebaikan ke orang lain juga bakal kasih feedback ke kita. Entahlah kita misalnya butuh bantuan, terus mereka nolongin gara-gara dulu kita pernah pernah bantuin mereka juga. Terus kalau misalnya kita ada masalah, pasti mereka juga bakal nolongin gara-gara kita sudah berbuat kebaikan mereka. Jadi kita tuh bakal dapat timbal balik juga teman-teman sekalian jika kita berbuat kebaikan ya. Jadi berbuat kebaikan tuh walaupun kecil atau gede juga tetap itu pahala ya teman-teman sekalian. Walaupun teman-teman sekalian hanya membuang sampah pada tempatnya, juga itu sama saja berbuat kebaikan ya. Karena dengan membuang sampah juga di tempatnya, itu tuh sama saja teman-teman tuh menyelamatkan lingkungan, teman-teman tuh menyelamatkan orang-orang di sekitar, karena belum tentu juga orang-orang di sekitar itu tuh nyaman gitu kalau misalnya ada sampah, atau enggak teman-teman juga sudah membersihkan lingkungan lah. Terus ada juga nih hadis yang menjelaskan tentang berbuat kebaikan. Terus janganlah sekali-kali kamu meremehkan kebaikan sedikit pun, meskipun hanya bertemu dengan saudaramu dalam keadaan tersenyum. Jadi teman-teman sekalian, walaupun teman-teman sekalian cuman tersenyum doang kepada saudara kalian atau saudara teman-teman, itu tuh sama saja dengan berbuat kebaikan. Ataupun ya terus itu berbuat kebaikan teman-teman sekalian. Kita lanjut ya. Terus lagi nih yang terakhir nih, peran hadis dalam kebersihan. Teman-teman kalian, siapa sih di sini yang nggak suka bersih? Siapa sih di sini yang nggak suka kalau misalnya kita tuh lihat bersih atau nggak lihatnya rapi, terus tersusun rapi? Jadi teman-teman sekalian, kebersihan itu sangatlah penting ya untuk kita, untuk lingkungan, untuk semuanya. Kenapa? Karena pasti kalau misalnya lingkungan kita bersih, terus kamar kita bersih, atau enggak kelas kita bersih, rapi, tersusun, kan kita kan pasti fokus untuk melakukan sesuatu. Kita pasti bakal fokus untuk melakukan sesuatu seperti belajar, terus seperti mendengarkan juga. Kita bakal fokus teman-teman sekalian, karena pasti kalau misalnya bersih juga, kita tuh bakal nyaman di lingkungan tersebut. Kita tuh bakal merasa enak lah buat belajar di sana, merasa enak lah kalau misalnya kita tinggal di sana dengan kebersihan. Terus kebersihan juga itu tuh akan mewujudkan keindahan teman-teman sekalian. Karena kalau misalnya kelas kita kotor atau kamar kita kotor, pasti itu nggak indah kan dilihatnya. Pasti kan kita lihatnya kan nggak enak kan, gara-gara banyak yang nggak bersih, banyak yang nggak rapi teman-teman sekalian. Terus hadis juga kan sudah menjelaskan kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Jadi teman-teman sekalian, kebersihan itu sangat penting ya. Intinya tuh kebersihan itu sangat penting. Terus kita juga harus saling menjaga kebersihan dimanapun itu, maupun tuh di rumah, di sekolah, atau enggak di lingkungan manapun, kita tuh harus menjaga kebersihan teman-teman sekalian. Kita lanjut lagi ya. Oke, ini thank you very much. Mungkin cukup sekian saja dari hasil materi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Tapi mungkin sekarang kita lanjut ke kuis ya. Oke, ini yang pertama nih. Apa sih hukum berbakti kepada kedua orang tua? Yang pertama, wajib, sunnah, fardu kifayah, atau biasa saja? Teman-teman sekalian, sudah jelas ya pasti wajib ya. Kenapa? Yaitu sudah jelaskan tadi karena ridho Allah itu ada di ridho orang tua kita. Terus murka Allah juga ada di murka kedua orang tua kita teman-teman sekalian. Jadi hukumnya itu wajib ya, karena pasti orang tua itu kunci kesuksesan kita ya teman-teman sekalian. Lanjut lagi ya. Terus nih, apa sih keuntungan bagi kita jika kita berbuat jujur? Yang pertama, agar terlihat keren, atau enggak dimusuhi banyak orang, agar dapat kepercayaan dari orang lain, atau disukai banyak orang. Teman-teman sekalian, pasti udah jelas jawabannya ini ya. Coba ini ya. Salah. Oke. Pasti jawabannya ini ya teman-teman sekalian. Agar dapat kepercayaan dari orang lain. Kenapa? Karena kalau misalnya kita berbuat jujur juga, orang-orang itu pasti bakal percaya sama kita teman-teman sekalian. Karena kita tuh jadi orang yang dapat dipercaya karena kita sudah berbuat jujur kepada mereka juga ya teman-teman sekalian. Lanjut lagi ya. Terus lagi nih, mengapa kita sangat perlu dalam menjaga kebersihan? Yang pertama, agar mendapatkan perhatian mungkin. Terus membuat kita lebih fokus, good looking atau enak dipandang, atau semuanya benar? Jawabannya semuanya benar teman-teman sekalian. Kenapa? Karena
kita benar satu ya, karena kalau misalnya agar mendapatkan kenyamanan atau perhatian, kita tuh pasti bakal nyaman gitu kalau misalnya kita di lingkungan yang bersih. Kita tuh bakal fokus kalau misalnya kita lagi belajar. Terus good looking juga enak dipandang juga, pasti kita tuh kalau misalnya bersih, rapi, terus enak gitu kan, pasti pas enak dilihatnya juga kalau misalnya kelas kita bersih, rapi juga teman-teman sekalian. Jadi jawabannya sebenarnya benar ya. Lanjut lagi ya. Terus ini nih, mengapa kita perlu membuat kebaikan? Yang pertama, agar mendapatkan pahala, atau agar dipercaya, atau disukai oleh banyak orang. Coba ya, kita disukai oleh banyak orang. Salah. Atau ini yang A. Salah. Ya teman-teman, jawabannya agar mendapatkan pahala ya. Ya, teman-teman sekalian, sebenarnya semuanya benar. Yang pertama, agar dipercaya orang lain juga benar. Terus agar disukai oleh banyak orang juga benar. Kenapa? Karena pasti kalau misalnya kita berbuat kebaikan kepada mereka, mereka juga pasti bakal berbuat kepada kita. Terus juga bakal suka sama kita teman-teman sekalian kalau misalnya kita berbuat kebaikan. Terus juga orang juga bakal percaya sama kita kalau misalnya kita sudah berbuat kebaikan teman-teman sekalian. Mungkin ini quiz terakhir yang bisa teman-teman kalian, ini fun aja ya. Ini random question teman-teman kalian, ini teman-teman bisa jawab kapan ulang tahunnya atau tanggal berapa, tahun berapa. Kalau misalnya ini teman-teman bisa ini ya, bisa dapat hadiah dari saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman paham apa yang saya jelaskan, apa yang saya terangkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.